Ini yang lebih muda itu pasti pakai poni. Kalau sudah tua, poni itu sudah tidak lagi diurus. Horas, apa kabar kalian semua? Inang Lesma Mora di sini. Mau bilang ada kisah menarik. Sebelumnya Inang mau cerita sedikit saja ya. Inang memang dari Batak, tetapi Inang ini baru Batak semua. Jadi kalau ada yang tanya baru ahai, ya Inang baru Batak, baru kita semua. Begini ya, Inang mau cerita sedikit. Ini sebenarnya kisahnya si Anglit. Dia suka cerita yang kayak gini-gini yang menganalisa, tetapi gantian Inang mau jadi kayak Anglit. Karena mau jadi kayak Anglit, Inang mau ngopi dulu. Kopi. Ya, Inang ada baca cerita tahun 2016-2017, tetapi masih menarik untuk kita angkat karena ya agak-agak jadi pelajaran buat kita ya. Namanya adalah Dwi Hartanto. Dia adalah seorang pemuda. Inang cerita dikit tentang dia ya. Lahir tanggal 13 Maret 1988 di Madiun, Jawa Timur. Ayahnya ini buruh tani dan ibunya buka warteg di rumah. Jadi dia bukan dari keluarga yang berada. Tapi Dwi ini anak pintar. Dia berhasil ke University of Tokyo. Ambil S1 jurusan sains. Jadi bisa dipastikan kalau dia sampai ke Tokyo ini berkat beasiswa. Terus lanjut dia ambil doktor di Technische Universiteit Delft, Belanda. Kalau tidak salah bilang seperti itu. Ya, dia juga dapat beasiswa tentunya. Tahun 2009 itu pertama-tama namanya mencuat di berita kompas.com yang bilang kalau ada orang Indonesia yang meluncurkan satelit di Belanda tahun 2010. Rencananya tahun depannya mau luncur satelit itu. Tapi setelah itu Inang cari-cari lagi tahun 2010, kok tidak ada lagi beritanya. Entah benar apa dia berhasil atau tidak, atau Inang yang kuper. Sampai mungkin orang-orang sudah terlupa. Tahun 2015 muncul lagi berita si Dwi Hartanto ini. Katanya dia sudah membuat satellite launch vehicle. Semacam satelit yang diluncurkan, yang dia alat lontar satelit mungkin. Inang tidak tahu juga. Tapi si Dwi ini buat namanya di Apogee Ranger V7S atau Tara V7. Terus diluncurkannya itu di Kementerian Pertahanan Belanda. Sampai-sampai dia diminta katanya untuk jadi warga negara sana. Bah, canggih dia. Sampai Najwa Shihab, itu Metro TV. Datang dia ke Belanda mau interview si Dwi Hartanto ini. Katanya di Najwa ini bilang ya, asisten profesor. Terus dia juga ikut meneliti teknologi satelit dan perkembangan roket. Dia juga yang buat proyek strategis untuk ISS. Dia juga technical director untuk proyek roket dan satelit. Satu-satunya orang non-Eropa yang masuk ring 1 teknologi ESA. Si Dwi ini juga memberikan elemen bendera Indonesia di Apogee Rangers sebagai bentuk nasionalisme dia ya. Bisa tampak di sini. Nih, lihat nih bukti-buktinya yang dia kasih ke si Najwa itu. Terus dia juga bilang kalau dia klaim telah memenangkan lomba riset teknologi antar Space Agency dunia yang diselenggarakan di Jerman tahun 2017. Lalu setelah itu dia juga buat paten teknologi namanya Little Weapon in the Sky. Oh,
Terus dia diminta untuk mengembangkan pesawat tempur, jet tempur generasi ke-6 yang super canggih. Wah, bukan sekedar buat pesawat, tetapi dia juga bisa buat nano satelit. Dia juga mau ikut mengembangkan generasi ke-6. Dan ya banyak hal lagi, apalagi sampai dia diminta ya, bukan dia yang minta. Terus juga Kemeristek Dikti. Panjang sekali ya. Ini ada acara rutin. Mereka mengundang profesor-profesor dan ahli dari luar negeri. Juga orang Indonesia datang untuk bertukar pikiran dan diskusi. Namanya Visiting World Class Profesor. Tahun 2016. Tidak banyak orang diundang ke acara itu. Ira juga tidak. Apalagi Idang, kenal saja tidak. Sampai Dwi Hartanto diberi gelar The Next Habibie. Saking pintarnya dia. Inang kurang gitu ngerti hal-hal seperti ini. Ribet. Tapi ternyata ada orang yang teliti, si Dwi Hartanto. Bohong dia ini. Jadi ya teman-temannya si Dwi sudah minta Dwi Hartanto ngaku saja sudah hentikan dari kebohongannya. Tapi si Dwi tetap saja berbohong. Inang kurang gitu ngerti kenapa akhirnya si Dwi berkata jujur. Dia mengaku kalau dia sudah berbohong tentang banyak hal. Kita semua bisa dibodohi oleh Dwi Hartanto. Tapi kalau Inang tahu, dia bilang umurnya 28 tahun, padahal dia 35 tahun. Sudah tua juga dia. Supaya orang mengira kalau dia masih muda dan kelihatan jenius di usianya yang muda itu, dia buatlah poni. Karena memang ya, kalau orang ada poninya itu kelihatan lebih muda. Lihat saja bedanya. Kalau yang ini, yang lebih muda itu pasti pakai poni. Kalau sudah tua, poni itu sudah tidak lagi diurus. Bagaimana bisa urus poni? Urus makannya saja sudah untung. Nah, Dwi bilang dia kuliah di Jepang. Kalau kuliah di Jepang berarti harus bisa bahasa Jepang. Kalau kuliah di Belanda berarti harus bisa bahasa Belanda. Apalagi bahasa yang dia bisa ini sebenarnya. Coba kita itu. Bahasa Jawa Timur, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Ada 5 bahasa dia pelajari. Dia ini belajar bahasa atau belajar sains. Orang kalau belajar bahasa itu tidak sebentar. Tidak kayak belajar lewat Ome TV seperti dia ini. Apalagi ini tidak sekedar ngomong ASL, PLS atau bawa-bawa linggo ke mana-mana. Agak sulit begitu ya. Ini dari foto ini kelihatan dia seperti lagi di mall. Tulisannya di sini 15,000. 15,000 apa tidak jelas. Itu apa 15,000 rupiah? Atau 15,000 euro? Atau pound sterling? Ini di atasnya tulisannya Jerman. Tapi kenapa di bawahnya pakai bahasa Inggris? Harusnya juga bahasa Jerman kan? Terus kalau penulisan mata uang yang benar itu seperti ini. Karena memang kalau di negara kita menulisnya begini. Tapi ini kan lomanya ada di luar negeri. Jadi nulisnya yang benar ya kayak gini. Oke? Nah, tambah lagi foto ini. Di belakangnya ada pohon. Ini tidak seperti satelit yang dikatakannya yang dibuat di Kementerian Pertahanan Belanda. Dengan tingginya dia seperti ini, bisa Inang bilang kalau ini adalah pohon negara tropis.
Beda negara tropis itu ijo-ijo, enak, segar-segar ya. Panjang. Terus dia buat paten Lethal Weapon in the Sky. Ketahuan kalau si Dwi ini hobinya nonton. Inang juga suka film Lethal Weapon. Waktu nonton itu umur Inang masih muda. Ya sudah, seperti itu saja ya tentang si Dwi Hartanto ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.